sayang. Sebentar dia sayang mana tika. Jahat kibala ini mulu nah. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi 18 Maret Jumat 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Makassar, di mana Dinas Kesehatan Makassar maksimalkan aplikasi Sobat TB. Dinas Kesehatan Kota Makassar memaksimalkan penggunaan aplikasi Sobat TB ataupun juga tuberkulosis. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk menjaring masyarakat yang terinfeksi TB di Kota Makassar, di mana aplikasi ini dapat membantu para penyelenggara layanan kesehatan dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada pasien. Untuk itu, Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi menuju Makassar bebas TB di kantor Balai Kota, tepatnya pada Jalan Ahmad Yani Jumat 19 Maret 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Siti Aminah di Makassar. Halo, selamat siang rekan Ami. Ya, baik rekan Ami, bisa Anda informasikan? Bisa. Ya, bisa Anda informasikan terkait penggunaan aplikasi tersebut dan siapa saja yang bisa mengakses? Baik, rekan Kinan dan Tri. Di mana aplikasi ini dapat membantu para penyelenggara layanan kesehatan dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada pasien. Untuk itu, Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi menuju Makassar bebas TB di kantor Balai Kota Makassar Jalan Ahmad Yani pada Jumat 19 Maret 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Siti Aminah di Kota Makassar. Baik, halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan terkait penggunaan aplikasi tersebut dan siapa saja yang dapat mengaksesnya? Nah, baik, dapat saya sampaikan bahwa aplikasi Sobat TB ini telah dilaunching oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Nah, aplikasi Sobat TB ini merupakan aplikasi yang tersedia di Play Store yang dapat di-download oleh siapa saja, jadi bisa digunakan oleh masyarakat umum. Hal ini guna melakukan screening diri lebih awal terkait adanya kemungkinan terjangkit atau berisiko tertular tuberkulosis atau TB. Nah, aplikasi Sobat TB ini Tribuners dirancang oleh Yayasan KNCV Indonesia atau YKI, didukung oleh USAID bersama dengan Kementerian Kesehatan dengan tujuan dapat meningkatkan temuan kasus aktif TBC atau TB di Indonesia sehingga dapat diberikan pengobatan atau penanganan terkait penularan TB tersebut. Nah, Sobat TB ini adalah aplikasi yang berbasis ponsel pintar yang mengakses layanan TBC serta melakukan deteksi dini TBC melalui fitur screening mandiri. Kinan. Ya, baik. Bagaimana angka penularan TB di Makassar khususnya?
Baik, data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2019, penderita TB sebanyak 5.412 kasus. Ini memang sangat tinggi, dan untungnya pada tahun 2020 mengalami saat masa pandemi, yakni sedikit mengalami kenaikan lagi pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2021 dengan jumlah 390 kasus. Kemudian untuk angka kesembuhan TB sendiri ini berada di angka 83% di tahun 2019 dan 85% di tahun 2020. Nah, sementara untuk kasus yang meninggal sendiri pada tahun 2019 itu sebanyak 131 orang. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 156 yang meninggal dunia, dan tahun 2021 sebanyak 126. Nah, Tribuners, kendati demikian, angka yang saya paparkan tadi masih dianggap tinggi karena memang di Indonesia adalah negara kedua tertinggi dengan kasus atau penularan setelah India. Jadi untuk berangkat. Baik, apa upaya untuk menekan tingginya penularan TB khususnya di Kota Makassar? Ya, baik, bisa Anda jelaskan? Memang ya, baik. Memang tingginya angka penularan penyakit TB di Makassar ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi menuju Makassar bebas telah berlangsung di kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, tepatnya di lantai 2 ruangan Sipakatau kantor Balai Kota. Tadi dihadiri oleh seluruh camat, kemudian seluruh lurah, dan juga tentunya kepala puskesmas yang ada di 49 titik di Kota Makassar, dan dibuka langsung acara ini oleh Ketua TP PKK Makassar, yakni Ibu Indira Yusuf Ismail. Nah, mungkin yang ditekankan dalam giat tadi itu terkait penerapan aplikasi Sobat TB ini, dan di mana seluruh elemen pemerintahan diminta untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa teredukasi dan juga bisa menyampaikan atau melaporkan keluhannya secara dini, bisa mendeteksi awal atau mendeteksi dini terkait adanya penularan TBC terhadap mereka masing-masing. Dan tentunya juga Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Siti Aminah untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Ketua TP PKK Makassar, ada Indira Yusuf Ismail, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nur Saidah Sirajudin. Berikut liputannya untuk Anda. Saya dijelaskan dulu terkait TB sendiri, Bu. Kita seperti tadi bersama sampaikan, Indonesia juara menempati urutan kedua terbanyak masyarakatnya yang terinfeksi TB. Jadi kita khusus untuk Kota Makassar, kita ada forum multisektor yang ingin melakukan percepatan bagaimana Makassar bisa segera bebas dari TB. Untuk upaya-upaya agar bisa menekan angka TB di Makassar, Bu, seperti apa? Upaya-upaya tentunya kita forum ini sudah minta bantuan lewat Dinas Kesehatan ke puskesmas harus siap bagaimana kita masyarakat kita kalau ada yang kena TB bisa berobat ke puskesmas, dan kita punya juga sahabat TB yang aktif turun ke masyarakat mencari siapa tahu ada masyarakat kita yang terindikasi TB. Jadi ini program kita jalankan secara massal. Iya. Kalau untuk target sendiri, Bu, untuk penurunan tahun ini kira-kira berapa? Kalau kita bisa besok kita turun. Iya. Berapa persen, Bu, targetnya? Saya secara ukuran saya belum tahu, tapi yang jelas kita mau segera, karena ini kita itulah kita buka
kita ada sahabat TV, ada aplikasi yang memudahkan sehingga masyarakat bisa sadar bahwa di Makassar itu ada TB. Jadi kita pengen cepat dan kita harap ini bisa mengedukasi kita semua bahwa bagaimana kita menjadi masyarakat yang sehat, bebas dari semua penyakit, bukan cuma TB. Iya. Koordinasi Ya, rapat koordinasi FMS ya, forum multisektor yang kita yang diadakan hari ini, itu berharap yang hadir semua kepala SKPD, camat dan lurah, semua kepala puskesmas, diharapkan bagaimana mereka nantinya betul-betul mensosialisasikan aplikasi Sobat TV, di mana aplikasi Sobat TV yang sudah beberapa bulan lalu dicanangkan itu bisa dilakukan secara screening mandiri terkait dengan bagaimana mendapatkan atau terduga TB ya, karena dimana kita ketahui bersama sebenarnya itu TB masih sangat banyak di Kota Makassar, cuman bagaimana kita betul-betul aktif menemukan kasus TB untuk mengurangi penyebaran angka TB di Kota Makassar. Dan kita berharap dengan hadirnya forum multisektor sebagai lembaga ya atau organisasi untuk bagaimana betul-betul membackup dinas kesehatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencegah penyebaran TB di Kota Makassar. Nah, ini sangat membantu kami ya, dinas kesehatan, perhatian Ibu Ketua Forum Multisektor ya, Ibu Haja Indira Ismail, betul-betul memaksimalkan tenaga pikiran beliau untuk forum multisektor ini berkibar agar upaya-upaya untuk penyebaran COVID-19 di Kota Makassar dengan pelibatan forum multisektor itu maksimal adanya di Kota Makassar. Harapan Ibu sebagai Ketua Forum Multisektor, bagaimana Kota Makassar nantinya zero TB ke depan. Karena memang untuk Indonesia eliminasi TB tahun 2030. Mudah-mudahan sebelum tahun 2030 Kota Makassar sudah bisa eliminasi TB. Bu, biasanya kelompok yang rentan terkena TB itu Ya, sebenarnya tidak ada kelompok yang rentan karena ini adalah infeksi ya, penyakit menular yang cepat melalui dengan dahak ya, jadi percikan droplet. Dia tidak ada bedanya sebenarnya dengan penyakit menular lainnya seperti COVID ya, tapi ini bahayanya langsung menyerang paru-paru bila tidak dilakukan pengobatan secara cepat. Nah, kenapa kita ada dihadirkan Sobat TB, bagaimana men-screening pasien-pasien TB? Karena kalau mengharapkan masyarakat untuk datang pelayanan kesehatan memeriksakan dirinya bila ada gejala itu sangat-sangat minim. Nah, dengan bantuan Sobat TB ini semuanya kita harus men-screening. Nah, bila terdapat terduga TB kita melanjutkan. Apakah ya atau tidak itu nanti tergantung bagaimana pemeriksaan sputum DNA. Sobat TB itu siapa saja komponen di dalamnya? Sobat TB itu ya semua masyarakat bisa mengakses ya. Dan pada rapat koordinasi ini bagaimana kita mensosialisasikan kepada lurah camat yang sudah Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Siti Aminah yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros di mana penumpang Bandara Sultan Hasanuddin meningkat jelang MotoGP Mandalika. Jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin meningkat hingga 13%. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Nurul Hidayah di Kabupaten Maros. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana Bandara Sultan Hasanuddin jelang MotoGP Mandalika? Baik, Tribuners, menjelang event MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mulai dipadati penumpang. Terlihat di area check-in dan juga pintu keberangkatan ini penumpang mengular. Dan mereka pun sempat melakukan sebelum melakukan penerbangan pun harus melakukan validasi terlebih dahulu. Salah satu penumpang yang sempat kami wawancarai mengatakan sangat antusias untuk menyaksikan langsung perhelatan balap motor ini di Mandalika langsung, Tribuners, karena ia pun telah melakukan persiapan jauh-jauh hari dengan memesan tiket pertandingan dan juga tiket pesawat. Nah, sementara itu pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Iwan Risdianto mengatakan kemungkinan kepadatan penumpang ini masih akan terus terjadi hingga esok hari Tribuners. Baik, Kinan. Ya, berapa jumlah penumpang Bandara Sultan Hasanuddin menjelang MotoGP Mandalika? Baik, Tribuners, dari data yang berhasil kami peroleh 7 hari menjelang MotoGP ini ada peningkatan penumpang mencapai 13% dari sebelumnya. Dari sebelumnya pada tanggal 4 hingga 10 Maret hanya 100.064 orang, dan ini kemudian pada tanggal 11 hingga 17 Maret meningkat menjadi 186.633 orang. Iwan pun mengatakan jika sebelumnya rata-rata penumpang hanya berkisar 20 hingga 30 ribu per harinya, ini kemudian meningkat menjadi 25 hingga 27 ribu per hari. Pesawat pun seperti itu, Tribuners. Jadi ada peningkatan pergerakan pesawat dari yang sebelumnya hanya 1.284, ini kemudian meningkat menjadi 1.411 atau sekitar 9% seperti itu. Sekadar diketahui bahwa rute penerbangan Makassar Lombok itu baru dibuka beberapa hari yang lalu, kendati demikian hampir seluruh tiketnya itu sudah terbooking sehingga beberapa masyarakat lebih memilih untuk terbang ke daerah terdekat di Lombok, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat ataupun kapal feri. Ya, bisa Anda jelaskan juga bagaimana persiapan bandara jelang peningkatan penumpang akibat MotoGP Mandalika? Baik, Tribuners, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini, pihak bandara pun telah melakukan persiapan dan juga melakukan pemeriksaan ketat kepada seluruh penumpang yang hendak berangkat. Ia pun mewajibkan untuk seluruh penumpang mengisi EHC di Peduli Lindungi dan memastikan status terbang mereka. Tak hanya itu, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat ini masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan ketiga itu sudah tidak lagi diwajibkan untuk melampirkan hasil tes PCR. Namun bagi mereka yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama, itu masih perlu untuk melampirkan hasil tes PCR ataupun antigen. Namun tidak perlu khawatir karena pihak Angkasa Pura pun telah menyediakan gerai untuk tes COVID, baik antigen maupun PCR. Namun bagi penumpang yang tidak ingin melakukan tes, itu bisa langsung melakukan vaksinasi di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Seperti itu, Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Iwan Risdianto. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Pak, terkait penerbangan arah Lombok dengan kegiatan MotoGP itu gimana Pak? Pada kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini? Dari data yang kami punya, prediksi kami untuk penerbangan dari Makassar ke Lombok itu H-7 atau mendekati H-2-nya sekitar 13,8% ya. Jadi penumpang banyak sedikit kenaikan untuk yang ke Lomboknya. Kurang lebih sekitar 13,8% jumlah penumpang dari hari biasanya.
Lombok. Itu terjadi berapa? Terjadi kenaikan. Persen itu sekitar berapa? Yang biasanya secara total penumpang kita 20 sampai 24, sekarang udah mencapai angka 26 sampai 28 ribu per hari. Itu sudah nampak dari berapa hari? Itu nampak dari sejak diberlakukannya bebas antigen sama PCR, jadi tidak diberlakukan lagi rapid test antigen maupun PCR, jadi ada kenaikan sekitar yang sebelumnya 18%, ini sudah mencapai angka sekitar 30 sampai 40% dari hari biasanya. Pak, kalau kira-kira untuk yang mengarah ke Lombok itu diprediksi berapa persen Pak puncaknya? Kalau yang mengarah ke Lombok diprediksi hari ini, kemungkinan puncaknya hari ini karena besok sudah mulai start untuk lombaknya, jadi kemungkinan hari ini untuk prediksinya sekitar kenaikan 20%-an lah dari hari sebelumnya. Khusus yang ke Lombok ya. Iya. Khusus yang ke Lombok. Untuk persiapan pihak bandara sendiri menyambut lonjakan penumpang ini Pak, seperti apa? Seperti biasa kami tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian tetap jaga jarak. Itu masih kita lakukan dan ada pemeriksaan suhu sebelum masuk ke area bandara. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Tribuners, itulah wawancara kami bersama dengan pihak Angkasa Pura yang mengatakan menjelang MotoGP ini ada kenaikan sedikit penumpang di Bandara Internasional Hasanuddin sebanyak 13% Tribuners. Jadi memang ada kenaikan 13% untuk yang menuju ke Lombok. Seperti Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Maros, dan selamat bertugas kembali. Baik, terus kita beralih ke informasi berikutnya di mana didobrak paksa Bupati kaca pintu gedung Public Safety Center 119 Toraja Utara pecah seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Toraja Utara, di mana didobrak paksa Bupati kaca pintu gedung Public Safety Center 119 Toraja Utara pecah. Kaca pintu gedung Public Safety Center 119 Toraja Utara pecah dan berhamburan di lantai. Kaca pintu gedung pecah setelah didobrak paksa oleh Bupati Toraja Utara Yohanes Basang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Tommy Pasero di Toraja Utara. Baik, selamat siang rekan Tommy. Siang Kinan. Bisa Anda informasikan kenapa pintu gedung tersebut sampai didobrak oleh Bapak Bupati?
Baik, jadi setelah kami konfirmasi, Bupati Toraja Utara Yohanes Basang beralasan bahwa ia mendobrak paksa pintu di gedung atau kantor Public Safety Center 911 Toraja Utara karena terkunci dan rusak. Jadi Kinan dan Tribuners sebelumnya Bupati Toraja Utara menggelar apel pagi di komplek perkantoran Panga pada Selasa 15 Maret lalu. Namun saat apel berlangsung, hujan mengguyur. Bupati dan peserta apel pun berteduh di teras gedung dari Public Safety Center ini. Namun teras gedung kecil sehingga Bupati dan peserta apel berdesak-desakan. Karena hal tersebut, Bupati pun hendak masuk ke gedung atau ruang gedung di Public Safety Center ini. Sayangnya pintu masuk gedung terkunci. Bupati pun kesal, marah, lalu mendobrak paksa pintu tersebut. Akibatnya kaca pintu pecah dan berhamburan di lantai. Seperti itu, Kinan. Ya baik, dengan aksi tersebut Bupati dobrak pintu hingga kacanya pecah viral di media sosial. Lantas bagaimana reaksi warganet, rekan Tommy? Baik, jadi gambar atau video yang memperlihatkan setelah Bupati mendobrak pintu yang kacanya pecah ramai dibagikan warga di media sosial. Beberapa masyarakat mendukung aksi yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara ini karena mereka beranggapan harusnya gedung Public Safety Center ini harus buka 24 jam. Namun beberapa juga mengecam aksi yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara ini karena Bupati dianggap berlebihan dan juga melakukan pengerusakan fasilitas milik pemerintah. Jadi kami juga sudah mengkonfirmasi Bupati Toraja Utara terkait hal ini. Ia menjelaskan seperti yang saya katakan tadi bahwa ia memang sengaja mendobrak pintu tersebut karena kesal. Gedung yang sudah selesai dibangun hingga saat ini belum digunakan atau difungsikan sehingga dia mendobrak paksa pintu atau kantor di gedung Public Safety Center ini. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Tommy Pasero, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Bapak Bupati Toraja Utara ada Yohanes Basang. Berikut liputannya untuk Anda. Satu lagi Pak Bupati, terkait dengan pintu gedung Center 119 tadi yang sempat pecah. Itu kan terkunci rusak, jadi kita dobrak Pak. Begitu? Iya, kita kan mau pakai tidak bisa ya kita. Kira-kira kalau kita tidak ya bongkar ya bagaimana kita mau masuk ya? Lebih baik kita ini karena rusak. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami dan terima kasih rekan Tommy Pasero yang melaporkan langsung dari Toraja Utara dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Kakak Ali.